Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar di bab 2 yang berjudul gerak dan gaya. Jadi yang kita pelajari di sini kompetensi dasarnya yaitu menguasai konsep gerak dan gaya, menguasai hukum Newton. Tapi kita mungkin membahas dulu yang pertama yaitu gerak lurus. Di situ ada jarak dan perpindahan. Perbedaan jarak dan perpindahan. Jarak yaitu panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan jarak dari posisi awal ke posisi akhir. Kemudian yang kedua ada laju dan kecepatan. Laju di situ besarnya jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Laju tersebut besaran skalar. Besarnya laju yaitu laju sama dengan jarak dibagi waktu. Jadi yang kedua ada laju sesaat. Di situ laju gerak dalam rentang waktu yang sangat kecil. Secara matematis besarnya laju sesaat sama dengan dx per dt. Kemudian di situ ada laju rata-rata yaitu laju gerak rata-rata secara matematis. Besarnya di situ yaitu jumlah jarak dibagi jumlah waktu. Jumlah jarak berarti ada jarak 1, jarak 2, jarak 3 dan seterusnya. Di situ nanti tinggal dijumlahkan saja. X1 tambah X2 tambah X3 ditambah dan seterusnya. Sebanyak jaraknya itu dibagi T1 tambah T2 tambah T3 ditambah T seterusnya. Sedangkan kecepatan yaitu besarnya perpindahan tiap satuan waktu. Kecepatan memiliki besar dan juga arah. Kecepatan termasuk besaran vektor. Rumusnya yaitu kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Nilai yang terbaca pada speedometer adalah laju. Jadi perbedaan laju dengan kecepatan. Kalau laju di situ tadi hanya memiliki nilai saja. Sedangkan kecepatan memiliki nilai dan arah. Ya, yang ketiga di situ ada gerak lurus beraturan atau kita singkat dengan GLB. GLB yaitu gerak dengan kecepatan tetap berlaku. Rumusnya di situ X sama dengan V kali T. Kalau kita cari V, nanti T-nya itu perkalian dirubah jadi pembagian sehingga V sama dengan X per T. Kalau cari T juga sama, di situ V-nya pindah ke sebelah kanan, T-nya pindah ke sebelah kiri sehingga sama dengan T sama dengan Vx per V. Ya, kita lihat di situ X di situ yaitu jarak yang ditempuh. Satuannya m berarti meter. V sama dengan kecepatan, satuannya m per s berarti meter per sekon atau meter per detik. T sama dengan waktu yaitu satuannya s, sekon atau detik. Nah, kita bisa lihat di situ ada grafik GLB. Jika kita gambarkan grafik GLB, kecepatan terhadap waktu, sehingga di situ grafiknya berupa garis lurus. Karena kecepatannya tetap. Kalau 20 meter per sekon, dia jalan terus 20 meter per sekon. Jadi ini biasa terjadi di lintasan lurus dan tidak ada yang sepi. Kalau rame tidak mungkin kecepatannya selalu tetap. Kemudian grafiknya di situ yang kedua, kalian perhatikan grafik di sampingnya itu X terhadap T berarti jarak terhadap waktu. Sehingga di situ grafiknya akan miring, semakin besar jarak yang ditempuh, semakin jauh. Sehingga waktunya juga semakin bertambah. Nah, kemudian di situ dalam kehidupan sehari-hari GLB ditemui pada tangga jalan atau eskalator, mesin pabrik, kendaraan saat berjalan dengan stabil. Itu contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari GLB itu yang seperti apa. Kemudian yang keempat di situ ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB.
GLBB yaitu gerak dengan percepatan tetap, di mana percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu, sehingga secara matematis dituliskan A sama dengan delta V per delta T, atau A sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. Ya, kita lihat grafik percepatan terhadap waktu. Di situ A sumbu X-nya T, sumbu Y-nya A, sehingga percepatannya berubah garis lurus. Kemudian di sini di sampingnya itu ada grafik V terhadap T, kecepatan terhadap waktu. Nah, dia semakin melaju, dia semakin kecepatannya semakin bertambah, sehingga grafiknya semakin ke atas, semakin tinggi kecepatannya. Percepatannya yang tetap, kecepatannya semakin besar, waktunya pun semakin banyak atau semakin besar. Kemudian di situ ada hubungan jarak, kecepatan, percepatan, dan waktu dalam GLBB, yaitu kita bisa lihat rumusnya di situ. Jika kita mencari jarak X sama dengan V0T ditambah 1/2 A kali T pangkat 2. Ya. Jadi di situ V0 itu kecepatan mula-mula atau kecepatan awal. Kemudian ada rumus yang kedua di sampingnya, V sama dengan V0 ditambah AT. Rumus ketiga lagi, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah A2AX. Nah, keterangannya sudah ada semua itu. X itu jarak, satuan meter, T waktu, satuan sekon. V0 kecepatan mula-mula, satuannya meter per sekon. V kecepatan atau kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. A percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2. Terdapat dua jenis GLBB, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Kita lihat dulu GLBB dipercepat, nilai dari percepatannya positif atau nilai A-nya positif. Sedangkan GLBB diperlambat, nilai percepatannya negatif atau negatif A. Dalam kehidupan sehari-hari, GLBB ditemui pada kendaraan saat mulai bergerak atau saat akan berhenti, benda yang jatuh dari ketinggian, benda yang dilempar vertikal ke atas. Jadi ini kendaraan saat mulai bergerak dia mengalami GLBB dipercepat, pasti dia semakin gas. Sedangkan kendaraan saat akan berhenti dia mengalami GLBB diperlambat karena dia main rem, sehingga kecepatannya berkurang. Kemudian GLBB dalam kehidupan sehari-hari yang kedua yaitu benda yang jatuh dari ketinggian. Jadi kalau buah jatuh dari pohon itu akan turun semakin cepat, itu berarti GLBB dipercepat. Kemudian benda yang dilempar vertikal ke atas, bola ketika kita lempar ke atas dia semakin melambat, sehingga dia masuk di GLBB diperlambat. Oke, materi yang kita bahas cukup itu dulu. Tugas kalian yaitu menggambarkan grafik pada GLBB. Nah, tadi GLBB ada dua jenis, GLBB dipercepat dengan GLBB diperlambat. Jadi tugas kalian menggambar GLBB dipercepat dan grafik GLBB dipercepat dan grafik GLBB diperlambat. Grafiknya nanti V terhadap T, kecepatan terhadap waktu. Silahkan dikerjakan, segera dikumpulkan ke nomornya Bu Guru. Oke, Bu Guru tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.